Bisa gegerkan Asia Tenggara, Erick Thohir langsung buat pernyataan begini. Jelang laga Timnas Indonesia versus Myanmar di Piala AFF 2024. Di atas hijau lapangan dengan semangat juang yang membara, membawa harapan jutaan orang. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyatakan keyakinannya bahwa tim nasional Indonesia mampu meraih kemenangan dalam laga perdana Piala AFF 2024 melawan Myanmar. Dalam konferensi pers di Jakarta, Erick Thohir mengungkapkan bahwa persiapan timnas Indonesia telah berjalan sesuai rencana. Ia menekankan bahwa tim yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong ini telah melalui serangkaian uji coba dan pelatihan intensif baik di dalam maupun luar negeri. Energi dari supporter itu luar biasa. Saya yakin kehadiran mereka di stadion akan memberikan motivasi tambahan kepada para pemain, ucap Erick Thohir. Meski optimis, Erick tetap meminta tim untuk mewaspadai kekuatan Myanmar. Menurutnya, Myanmar merupakan tim yang sering tampil mengejutkan di turnamen regional. Kami harus menghormati lawan. Mereka juga telah mempersiapkan diri dengan baik. Tapi jika timnas bermain dengan disiplin dan semangat juang tinggi, saya yakin hasil positif akan kita raih, katanya. Sebagai pemimpin PSSI, Erick Thohir juga menegaskan bahwa target timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah menjadi juara. Ia menilai, dengan komposisi pemain yang saat ini menggabungkan pengalaman senior dan semangat pemain muda, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengakhiri puasa gelar di turnamen ini. Sudah terlalu lama kita menunggu. Piala AFF harus kita menangkan kali ini. Saya yakin para pemain juga memahami ekspektasi besar dari masyarakat, ujar Erick penuh semangat. Shin Tae-yong bisa ikuti saran dari mantan pelatih timnas Indonesia Alfred Riedel apabila ingin skuadnya juara Piala AFF. Sejak 8 tahun lalu, mendiang Alfred Riedel ternyata pernah memberikan masukan kepada timnas Indonesia apabila ingin pecah telur di Piala AFF. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia saat ini tengah bersiap jelang laga pembuka grup B Piala AFF 2024 saat berhadapan dengan Myanmar. Skuad Merah Putih berada di grup B dalam undian babak penyisihan dan bakal melawan pesaing terbaik Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Laos, hingga Myanmar. Pelatih Shin Tae-yong pastinya dihadapkan dengan tugas berat lantaran dia mendapat amanat untuk membawa timnas Indonesia merengkuh gelar Piala AFF pertama. Apalagi dengan rekam jejak Shin Tae-yong yang belum lama ini, bahwa timnas Indonesia raih catatan gemilang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkaca dari hal itu, maka tak heran apabila banyak harapan yang digantungkan di bahu Shin Tae-yong untuk menggapai hal serupa di Piala AFF 2024. Meski demikian, ada satu hambatan yang mungkin bakal menyulitkan pelatih Shin Tae-yong, yaitu hanya dibekali dengan pemain U22. Memang, alasan utama timnas Indonesia hanya membawa tim U22 di Piala AFF 2024, karena turnamen tersebut bukanlah agenda resmi FIFA, sehingga pihak klub berhak tak melepas pemainnya. Selain itu, PSSI maupun pelatih Shin Tae-yong juga ingin memberikan kesempatan bagi talenta lokal tanah air untuk menambah jam terbang bersama timnas Indonesia. Tapi kini, Shin Tae-yong rasanya sudah mengikuti perkataan dari mendiang Alfred Riedel 8 tahun lalu soal bagaimana timnas Indonesia bisa juara Piala AFF. Sebagai informasi, Alfred Riedel merupakan pelatih yang sukses membawa timnas Indonesia finish 2 kali sebagai runner-up Piala AFF edisi 2010 dan 2016. Pada 2 kesempatan itu, peluang skuad Merah Putih untuk juara sebenarnya cukup besar sebelum disingkirkan Malaysia 2010 dan Thailand 2016 pada laga final. Menjuarai Piala AFF itu sangat penting, karena itu akan mendorong semua pihak untuk berinvestasi di sepak bola dan membantu sepak bola, ucap Alfred Riedel melansir dari YouTube ASEAN United FC. Lantaran hampir 2 kali membawa timnas Indonesia juara, Alfred Riedel pada akhirnya memberikan masukan agar skuad Garuda benar-benar bisa angkat trofi Piala AFF. Menurutnya, baik PSSI maupun pelatih-pelatih timnas Indonesia selanjutnya harus mulai mengembangkan talenta lokal yang menyasar anak-anak muda tanah air.
Saya tak berbicara soal uang, tapi mungkin kita akan membangun akademi atau beberapa sekolah olahraga untuk anak-anak, kata Alfred Riedel. Itu akan lebih bagus agar banyak pemain berbakat bergabung dengan timnas Indonesia. Lanjutnya, oleh sebab itu, Alfred Riedel memberikan saran kepada pelatih selanjutnya agar terlebih dahulu memperkuat fondasi tim, seperti pembinaan talenta muda yang baik. Indonesia adalah negara yang gila sepak bola. Meski fondasinya tidak terlalu kuat, tapi orang-orang supporter di luar sangat gila sepak bola, ujarnya. Kini Shin Tae-yong secara tidak langsung telah mengikuti omongan mendiang Alfred Riedel, yaitu memanfaatkan pemain muda ke timnas Indonesia. Maka dari itu, bukan mustahil apabila timnas Indonesia nantinya bisa memecahkan sejarah baru dengan juara Piala AFF untuk kali pertama. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, STY, akhirnya memutuskan untuk mencoret dua pemain keturunan, Justin Hubner dan Ivar Jenner, dari daftar pemain yang akan berlaga di Piala AFF 2024. Keputusan ini diambil karena kedua pemain tersebut tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing untuk bergabung dengan skuad Garuda di turnamen tersebut. Rafael Struijk yang juga pemain keturunan tetap dipertahankan dalam daftar 24 pemain yang akan bertanding di turnamen 2 tahunan itu. Struijk diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia di kompetisi regional Asia Tenggara tersebut. Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA, sehingga klub tidak berkewajiban melepas pemain mereka untuk memperkuat tim nasional. Dalam kasus Justin Hubner, yang kini bermain untuk Wolves U21, ia memiliki jadwal pertandingan yang sangat padat di berbagai kompetisi sepanjang Desember. Klubnya lebih memilih mempertahankan Hubner agar tetap fokus membela tim di liga dan turnamen domestik. Sementara itu, Ivar Jenner yang memperkuat Jong Utrecht di Eerste Divisie juga menghadapi situasi serupa. Klub asal Belanda tersebut mengutamakan kehadiran Jenner di kompetisi liga, di mana pertandingan terakhir Jong Utrecht tahun ini dijadwalkan pada 21 Desember melawan Helmond Sport. Keputusan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia yang harus beradaptasi dengan absennya dua pemain muda potensial tersebut. Namun, Shin Tae-yong dan tim pelatih tetap optimis dengan kekuatan skuad yang ada, mengandalkan pemain lokal dan beberapa nama naturalisasi lainnya. Sejauh ini, timnas Indonesia belum pernah meraih gelar juara di ajang Piala AFF. Prestasi terbaik Garuda adalah menjadi runner-up yang telah diraih sebanyak 6 kali sepanjang sejarah turnamen ini. Sayangnya, dalam 6 kesempatan melaju ke final tersebut, Indonesia selalu gagal meraih kemenangan dan membawa pulang trofi juara. Kegagalan-kegagalan di masa lalu menjadi motivasi besar bagi timnas Indonesia untuk tampil lebih baik di Piala AFF 2024. Dengan bimbingan Shin Tae-yong, diharapkan skuad Garuda dapat mematahkan kutukan runner-up dan akhirnya mencatatkan sejarah sebagai juara Asia Tenggara. Pukulan bagi timnas Indonesia, namun juga membuka peluang bagi pemain lain untuk unjuk gigi. Shin Tae-yong diharapkan mampu menyusun strategi terbaik untuk memaksimalkan potensi pemain yang ada, termasuk Rafael Struijk yang diharapkan bisa menjadi pembeda di lapangan. Turnamen ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Shin Tae-yong yang telah berusaha meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia sejak pertama kali ditunjuk sebagai pelatih. Apakah kali ini Indonesia mampu mengukir sejarah baru di Piala AFF? Semua mata akan tertuju pada perjuangan Garuda di turnamen tersebut.